A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang berada di perkotaan maupun yang berada di pedesaan, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Apa kabar saudaraku hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Saudaraku, mari kita saksikan cuplikan video ini. Syariat itu bukan mana larangannya, tapi apa? Mana perintahnya, itu yang dicari. Jadi kalau melakukan suatu amalan, mana perintahnya? Bukan mana larangannya. Larangannya jelas, semua perkara yang gak ada perintahnya dari Rasulullah maka itu tertolak. Itu larangannya jelas. Satu dalil cukup. Nah, setelah saudaraku menyaksikan cuplikan itu dengan seksama, apa kira-kira yang dibikin persoalan oleh beliau ini, oleh Ustadz ini? Nah, kalau beramal jangan tanya mana larangannya, tapi tanyalah perintahnya. Nah, jadi tanyalah perintahnya. Jadi semua perkara yang tidak ada perintahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka itu tertolak. Apakah benar demikian? Semua amalan, perkara itu kan amalan. Semua amalan yang tidak diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tertolak. Yuk kita pikirkan dan kita renungkan bersama. Jangan lupa membawa lampu supaya kita terang dalam berjalan, tidak tersesat dan tidak masuk ke dalam jurang. Nah, di dalam salah satu hadis, ya, ini kita ambil hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bilal, "Hai Bilal, katakanlah padaku, apa yang paling engkau harapkan dari amalan yang telah engkau perbuat? Sebab aku mendengar suara terompahmu di sorga." Jadi Nabi bertanya kepada Bilal, amalan apa yang dilakukannya? Nah, dijawab sama Bilal, "Bagiku amal yang paling kuharapkan ialah aku selalu suci setiap waktu, sebagaimana aku melaksanakan sholat." Jadi Bilal ini selalu menjaga uduk, tidak pernah lepas uduknya. 24 jam tidak pernah lepas uduknya. Dan selalu melaksanakan sholat sunat 2 rakaat setelah azan. Nah, dalam hal ini Nabi tidak pernah memerintahkan dan Nabi juga tidak pernah mencontohkan. Makanya Nabi bertanya. Nah, salah satu poin yang disampaikan oleh Ustadz tersebut salah. Karena Nabi tidak memerintahkan dan tidak mencontohkan. Sementara Ustadz itu mengatakan semua perkara yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW tertolak. Nah, ini dalam hal berjaga wudhu, Nabi tidak perintahkan, tapi dilaksanakan oleh Bilal. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW mendengar suara terompah Bilal di sorga. Bilal masih hidup. Jadi ini yang kedua, hadis riwayat Bukhari radhiyallahu. Ketika Nabi mengimami sholat, jadi setelah ruku, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengucapkan Samiallahu liman hamidah. Dijawab oleh salah seorang makmum, Rabbana lakal hamdu
hamdan kasiron toiban mubarakan fi. Nah, jadi setelah sholat Nabi bertanya, siapa tadi yang berdoa? Lalu dijawab orang bersangkutan, saya ya Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan, saya kulihat 30 malaikat berebut-rebut mencatat amalan doa tersebut. Jadi malaikat berebut-rebut mencatat apa yang diucapkannya tadi. Nah, jadi yang tidak diajarkan Nabi dan tidak dicontohkan Nabi, sehingga Nabi bertanya, itu apa yang diucapkannya tadi? Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran toiban mubarakan fih. Sehingga dengan ucapan ini malaikat 30 malaikat berlomba-lomba mencatatnya. Nah, sementara disebutkan Ustadz tadi yang tidak diperintahkan Nabi tertolak. Nah, berarti poin yang kedua lagi yang disampaikannya itu salah. Nah, tidak usah jauh-jauh lah, kita ambil aja lah di zaman kita ini ya, di Indonesia ini ya. Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan kaum muslimin dan muslimat waktu itu di saat Nabi, di zamannya Nabi, membayar zakat fitrah dengan menggunakan gandum atau kurma. Nah, kalau kita di Indonesia ini membayar zakat fitrah pakai apa? Pakai beras. Berarti yang kita bayarkan sekarang ini, zakat fitrah kita ini, tidak dicontohkan Rasul dan tidak diperintahkan Rasul untuk membayar zakat fitrah itu menggunakan beras. Rasul mencontohkan menggunakan gandum dengan kurma. Nah, di sini ulama-ulama kita berpikir. Di Arab Saudi pada umumnya makanan pokok utama mereka adalah gandum dan kurma. Makanya dibayarkan zakat fitrah. Sementara di Indonesia, di negara kita ini, makanan pokok kita adalah beras. Makanya yang kita zakat fitrahkan itu adalah beras, karena itu yang kita makan, makanan pokok. Jadi kalau semua yang dikatakan Nabi, tak diperintahkan Nabi adalah bid'ah, berarti ustadz itu pelaku bid'ah, karena dia membayar zakat fitrah dengan menggunakan beras. Seharusnya beliau membayar zakat fitrah menggunakan gandum atau kurma. Nah, begitu saudaraku, dimanapun Anda berada. Jadi kesimpulan kita, apa yang diucapkan oleh ustadz tersebut salah. Semoga channel saya ini, channel Renungan Kehidupan ini, menambah wawasan kita semua dalam hal menuntut ilmu agama Islam. Kita jangan hanya mendengar dan mengangguk-angguk. Mengangguk-angguk seolah-olah kita paham, padahal kita tidak paham. Jadi kita jadi angguk-angguk balam, akhirnya terperangkap dalam jebakan burung balam. Nggak bisa lepas lagi kalau sudah terperangkap kan, tinggal ngambilnya aja, ini dimasukkan orang kesangkar kan. Nah, kita jangan mau. Anugerah terbesar bagi kita manusia adalah diberinya akal untuk berpikir. Gunanya supaya kita tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak dan yang mana yang batil, supaya selamat dunia dan akhirat. Nah, jadi kita tidak ikut-ikutan, kita tidak disuruh-suruh, tapi atas kesadaran sendiri kita mempelajari ilmu agama Islam ini. Nah, tak lupa bagi saudaraku, dimanapun Anda berada yang melihat video saya ini, saya tetap mendoakan semoga apabila ada yang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga Allah mengangkat penyakitnya, menyembuhkannya, dan pulih seperti sedia kala. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.